Perkenalkan, nama saya Kevin. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, dan selain. Nah, cara penggunaannya misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhan itu kan ininya judulnya, berarti Salah Asuhan itu ditulis huruf miring. Dan majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, Pujangga Baru itu kan ininya judulnya, berarti itu ditulis miring. Dan selain itu ada juga huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dan kalimat. Misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, jadi ditulis miring. Dan imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki, itu ditulis miring. Nah, ada juga huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malepeh awu. Itu kan ini bahasa daerah, jadinya itu ditulis miring. Dan ada juga nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangustana, itu ditulis miring juga. Nah, kali ini saya akan melanjutkan. Nah, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Pokoknya setiap kalimat itu saya diakhiri dengan titik. Nah, dan tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Titik. Di sana tuh biasanya diakhiri oleh titik. Nah, ada juga tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Contohnya, A. Titik bahasa Indonesia, atau 1 titik kedudukan, seperti itu. Nah, tetapi tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Misalnya 1 kurung bahasa nasional yang berfungsi sebagai, seperti itu. Atau A dalam kurung lambang kebanggaan nasional. Nah, seperti itu teman-teman. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20 dalam kurung pukul 1 lewat 30 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit, 20 detik. Nah, ada juga tanda titik yang digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, di angka 13.000 ada titik 13.000. Itu cukup sekian dari penjelasan video saya. Terima kasih.